Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain 12 Safar 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dawabitul Jarhi wa Ta'dil dari kaidah-kaidah ilmu jarhi wa ta'dil, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan at-ta'dil. Dan di pelajaran yang lalu telah kita bahas tentang definisi ta'dil. At-ta'dil fil istilah wusifa rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadi qabul riwayatihi. Setelah kita selesai dari permasalahan al-jarh, maka kita masuk kepada permasalahan at-ta'dil, dan telah kita lewati definisi dari ta'dil. Seseorang dita'dil, seseorang dipuji dari ilmi riwayah, dari ilmi hadis, kembali kepada wusifa rawi fi adalatihi wa dhabtihi. Seseorang rawi bisa diterima hadisnya itu dia dita'dil, diberikan tausik, yang kembali tausik itu kepada adalatihi dan kembali kepada dhabtihi. Yang menyebabkan tausik kepada adalah ini dan dhabt ini, orang ini diterima hadisnya. Dan untuk contoh wusifa rawi fi adalatihi, orang ini dipuji dari agamanya seperti banyak disebutkan kana abidan, bahwa dia seorang ahli ibadah, wa kana imamu masjid, bahwa dia dulu seorang imam masjid, wa kana zahidan, dan dia dulu orang yang zuhud, wa wara, orang-orang yang wara, ataupun disebutkan wa kana imamun fil Qur'an, dia dulu imam dari Al-Qur'an, dari qiraah dan yang lainnya. Maka ini semuanya adalah sifat yang berhubungan kepada adalah. Ataupun dari segi manhaj disebutkan kana sunniyan, kana mutamassikin bis sunnah, wa lukiba kadzalik bi asadi sunnah, dia adalah singa sunnah. Ini semua kembali kepada adalah. Adapun kembali kepada dhabt, seperti disebutkan rawi kana hufad fi zamanihi wa hafidhan wa mutkinan wa thabtan, maka lafaz-lafaz seperti itu kembali kepada ad-dhabt. Maka ini masuk kepada ta'dil, sehingga ta'dil kembali kepada dua perkara. Al-adalah kembali kepada agamanya, sifatnya yang baik, dan dhabt kembali kepada hafalannya. Wal qabulu huna ala itlaqihi fayashmilu awalan man tuqbalu riwayatuhu wa tu'tabar fi martabati sahih lidatih, wa thaniyan man tuqbalu riwayatuhu wa tu'tabar fi martabatil hasan lidatih. Telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu bahwa yang diinginkan qabul riwayah dikarenakan rawi ini dita'dil atau ditausik kembali kepada dua. Bisa dia rawi yang sahih lidatih,
dan bisa dia rawi yang hasan lidatih. Lalu yang sahih lidatih telah kita berikan misal di mana dia itu bisa jadi arfa minasikoh seperti imam, dan kita contohkan seperti Abdullah ibnu Dakwan, Abu Zinad yang meriwayatkan dari Al-A'raj an Abi Hurairah, maka dia di atas derajat sikoh, maka hadisnya nanti sahih lidatih. Dan lafaz-lafaz dari di atas derajat sikoh seperti disebutkan oleh Imam Ahmad, dulu Sufyan menyebutkan Abu Zinad Amirul Mukminin fil hadis, maka ini dinamakan ta'dil. Amirul Mukminin fil hadis zahirnya kembali kepada ad-dhabt, kepada hafalan, dan bisa juga kepada adalah, karena tidaklah seseorang menjadi amiril mukminin kecuali adalahnya baik, bukan seorang pemabuk, bukan seorang ahli bid'ah, tetapi dari kaum muslimin yang multazimin. Dan kami contohkan pula dengan Uqbah ibnu Mukarram ibnu Aflah al-Ammi dari masyayikh Imam Muslim dan Abu Daud, berkata Uqbah ibnu Mukram siqatun siqah min siqatin nas. Maka di sini kami contohkan dengan Uqbah ibnu Mukram ibnu Aflah al-Ammi, dari tujuannya juga untuk misal rawi yang di atas derajat siqah, maka dia siqatun siqah. Maka dari sini kita mengetahui beberapa lafaz seorang rawi yang sahih lidatih menyebabkan sanadnya itu sahih lidatih, di antaranya arfa minasikoh, seperti diulang-ulang siqatun siqah, atau sifat yang diulang siqatun mutqin, atau siqatun hafidh, atau siqatun sabtun, atau siqatun hujjah. Maka ini semuanya berada di atas derajat siqah, dan kalimat siqatun masuk kepada al-adalah wa dhabt. Maka cukup seseorang disebutkan fulan siqah, maknanya diterima ta'dil kepada adalah dan diterima ta'dil kepada dhabt hafalannya. Ditambah lagi dengan siqatun sabtun, siqatun mustaqimul hadis, maka ini tambahan kepada dhabtnya bahwa hafalannya sangat kuat. Apalagi siqatun hafidhun, bahwa dia orang yang hafal dari ribuan hadis. Maka ini contoh yang dua. Dan contoh yang ketiga misalnya Imam Ibnu Huzaimah yang ma'ruf sahibul kitab, kitabut tauhid, dan yang lainnya sahih Ibnu Huzaimah. Maka Imam Ibnu Huzaimah dari murid-muridnya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan dia di atas derajat siqah, seperti disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Huzaimah imaman sabtan ma'dumun nadhir, bahwa Imam Ibnu Huzaimah imaman sabtan, fa kalimat imam yadul arfa minas siqah, di atas derajat siqah, sabtan sangat kokoh kembali kepada hafalannya, ma'dumun nadhir, tidak ada tandingan dari segi ilmu. Adapun dari segi adalah, kebanyakan manusia dalam keadaan melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ahli ibadah, maka kebanyakan manusia sama dari segi al-adalah. Namun dari segi hafalan, ijtihad di dalam ilmu, maka dia sabtan ma'dumun nadhir. Lafaz ini kembali kepada dhabtnya. Dan bisa jadi rawi yang hadisnya sahih lidatih itu juga anzal minal imam, maknanya siqah saja. Dan ini banyak. Di antaranya Abdullah ibnu Buraidah yang kami misalkan, maka dia siqah saja. Seperti lafaz-lafaznya disebutkan oleh para ulama, Abdullah ibnu Buraidah yang di tabaqah yang ketiga, dikatakan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in siqah, berkata Abu Hatim siqah. Dan begitu pun contoh yang lain, Muhillu ibnu Khalifah At-Ta'i
yang hidup di tabaqah keempat, maka dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in siqah, dan juga An-Nasai siqah, dan Abu Hatim pun mengatakan siqah. Maka lafaz-lafaz ini menunjukkan dia di bawah derajat imam, tidak sampai seperti Imam Ibnu Khuzaimah ataupun Uqbah Ibnu Mukrim ataupun Imam Al-Bukhari ataupun Imam Ahmad ataupun Abu Zinad yang kami sebutkan tadi, ataupun Syu'bah Ibnul Hajjaj ataupun Malik Ibnu Anas, tidak sampai kepada derajat itu. Namun sama rawi yang disifati arfa minas siqah yakni imam, dan rawi yang siqah sama-sama hadisnya sahih lidati. Tidak ada perbedaan. Namun perbedaannya hanya rawi-rawi mereka tadi imam menambahkan kekuatan kepada as-sanad, bahwa rawi di sini sangatlah kuat dan hadis ini lebih menunjukkan kesahihannya meskipun sama sahih lidati. Dan begitu pun secara mutlak juga tadi rawi yang maknanya qabul, riwayatuhu, diterima hadisnya, turun seperti derajat hasan. Maka perlu diketahui, kok bisa derajat hasan itu diterima? Itulah memang yang dijadikan oleh para ulama ahli hadis, sepakat dari ulama ahli hadis, rawi yang hafalannya turun dari derajat siqah, dari derajat imam tadi turun kepada siqah, dari derajat siqah turun kepada derajat saduq hasanul hadis, masih diterima. Maka gambarannya misalnya dia meriwayatkan 10 hadis, 6, 7 hadis yang hafalannya bagus, dan 4 atau 3 yang rusak, tidak diterima. Maka ini rawi yang saduq hasanul hadis, pas-pasan. Maka prakteknya hadisnya tetap diterima. Jadi kita mengamalkannya, na'am, jika dia dari kitabil ahkam, kitabil fikih, rawi ini meriwayatkan hadis tentang fikih, kita amalkan dan kita jadikan landasan hukum. Adapun dari segi i'tiqad juga diyakini. Datang hadis tentang melihat Allah, tentang kejadian di hari akhirah, dari rawi yang saduq hasanul hadis kita terima. Jadi kesimpulannya, hadis yang diterima atau rawi yang diterima itu ada 3 tingkatan. Rawi yang di atas derajat siqah dan rawi yang siqah kedua, ini mengilzamkan hadisnya sahih lidati. Dan yang ketiga, rawi yang saduq hasanul hadis, mengilzamkan hadisnya hasanul hadis, isnaduhu hasan. Namun prakteknya sahih dan hasan itu hadisnya diamalkan. Dan contohnya seperti Sa'dan Ibnu Bashir, yang mana Sa'dan adalah laqab dan namanya adalah Sa'id Ibnu Bashir ataupun Ibnu Bishr. Maka Sa'dan adalah laqab memanjakan dari Sa'id, Sa'dan. Maka dia di tabaqah yang ke-8 wusta minat tabi'in. Maka telah disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim salihul hadis, dan juga Ibnul Madini mengatakan la ba'sa bihi. Maka lafaz seperti ini, la ba'sa bihi salihul hadis, disebutkan oleh para ulama ahli jarhi wa ta'dil di derajat rawi yang saduq pas-pasan. Maka kita hukumi bagaimana rawi ini, rawi yang saduq hasanul hadis. Contoh yang lain juga Abu Mujahid Sa'ad At-Ta'i yang hidup di tabaqah yang ke-6 dari tabi'in, yang mana dia pun rawi yang saduq hasanul hadis. Dalilnya seperti ucapan Imam Ahmad, laisa bihi ba'sun. Maka di sini lafaz laisa bihi ba's, la ba'sa bihi, laisa bihi ba's, salihun insyaallah atau saduq, maka dia itu rawi yang hasanul hadis.